Shalom, jumpa lagi dengan saya yang menerangkan surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 32 yang terkena misbah bakaran. Dan kita sampai pada ayat 15 sampai 19. Filipi pasal 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat Filipi selalu berkorban bagi Rasul Paulus dan timnya. Jadi serasa punya utang begitu kalau tidak berkorban. Dan hanya jemaat ini yang memperhatikan sampai begitu rupa. Jadi kalau Rasul Paulus berangkat ke Makedonia atau kemana, dia selalu berkorban. Nah, waktu itu dititipkan lewat Epafroditus. Jadi sekali lagi, kalau mereka tidak berkorban, itu rasanya punya utang. Dan bahkan sampai keperluan Rasul Paulus itu dicukupi sampai lebih. Padahal dia lagi di Tesalonika itu jemaat yang miskin. Namun kebutuhan timnya Rasul Paulus dicukupi oleh jemaat Filipi. Dan ini bagi Rasul Paulus tidak hanya mengutamakan pemberiannya itu, tetapi dibalik dari itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Apa itu? Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 9. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Inilah keuntungan bagi jemaat yang suka berkorban bagi kepentingan pemberitaan Injil. Jadi bukan kepentingan keperluan Rasul Paulus dan kawan-kawan, tetapi dikaitkan dengan pemberitaan Injil. Nah, jika pemberitaan Injil itu ditopang oleh pengorbanan, ya,
Maka yang menopang ini yaitu jemaat Filipi, dan yang menerima dua-duanya akan mengucap syukur. Yang satu, dia akan berterima kasih kepada jemaat. Jadi jemaat ini menerima double, ucapan terima kasih, dan dia bersyukur kepada Allah. Itu ucapan syukur itu bukan tanpa arti. Kalau ucapan syukur itu karena pemberian, ya, karena pengeluaran, maka berarti dia ini atau jemaat Filipi ini berterima kasih kepada Tuhan atas kepercayaannya. Jadi dia dipercaya oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat. Nah, jadi keuntungan double inilah dimanfaatkan oleh jemaat Filipi untuk semakin. Jadi Rasul Paulus dimanapun, jemaat Filipi ini terus saja. Nah, jika anggota tubuh, ya tubuh Kristus, itu terdiri dari orang-orang yang demikian. Karena realisasinya jemaat Rasul Paulus dan kawan-kawan itu tidak bekerja. Ya, kalau bekerja, bekerja sambilan lah. Bukan untuk kekayaan. Kalau betul-betul kurang, maka baru bekerja. Kalau masih cukup, mereka terus memberitakan Injil. Dan ini jadi ada yang dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil dengan segala instrumennya, yaitu orang-orang muda yang mendukung, dan ada jemaat yang mensupport dalam bentuk jasmani. Sehingga tubuh Kristus itu terus berjalan, tidak berhenti di tempat. Nah, disitulah maka pemberitaan Injil ini terus sampai Rasul Paulus meninggal, maka diteruskan oleh pengikutnya. Bahkan sampai hari ini kita menerima pemberitaan Injil. Ini semua dari konsep ini, tubuh yang saling memberi arti satu yang sama yang lain. Kalau yang satu kekurangan dicukupkan, satu sakit, semua ikut sakit, maka didoakan. Nah, begitulah kerjasama antara tubuh Kristus. Dan alangkah indahnya kalau kerjasama ini kita lakukan pada zaman kita. Zaman akhir yang notabene kita mendekati kedatangan Tuhan. Namun kenyataannya gereja-gereja besar itu tidak peduli dengan gereja-gereja di daerah yang masih tempat ibadahnya saja, ya tahu sendirilah kita. Nah, itu semua jadi pola kerja dari tubuh Kristus yang saling mendukung, itu
harus kita miliki. Paling tidak kita punya visi yang sama. Sebab demikianlah tubuh itu. Kita lanjut pada ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Allah tidak segan-segan menurunkan berkat jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ini karena jemaat Filipi ini dengan tulus. Dia tidak berkorban mau mencari nama supaya populer dan sebagainya, tidak. Dengan tulus hati. Sehingga Allah di dalam kekayaan dan kemuliaannya itu akan memenuhi, bahkan melimpahkan berkat di luar pikiran kita. Itu berarti berkat yang berkelimpahan terus disalurkan. Maka menerima lagi berkat lagi, disalurkan. Nggak ada habisnya. Sampai kedatangan Tuhan nanti, jika kita dipakai oleh Tuhan seperti itu, maka pemakaian Tuhan itu dalam bidang yang jasmani ini tidak kalah pentingnya dengan yang memberitakan Injil. Semua sama. Jadi Tuhan menilai jika kita memiliki talenta ini, kita kembangkan. Talentanya Rasul Paulus memberitakan Injil, dikembangkan. Maka terus saling support. Nah, ini yang kita perlu doakan untuk hari-hari sekarang ini. Kita prihatin dengan keadaan gereja yang masing-masing mau menonjol dan lain sebagainya. Aduh, ya itulah. Kita hanya memberitakan firman supaya siapa yang memiliki wawasan yang luas seperti dia, kita kerjasama. Di daerah-daerah terpencil itu sangat membutuhkan. Namun siapa yang berani ke sana? Dan orang-orang tertentu, biarlah mereka dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Amin.